Doa dulu, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Engkau kumpulkan seberapapun kami ada, tapi kami percaya 2-3 orang berkumpul atas namamu, maka engkau hadir. Dan kami lebih dari itu, dan sehingga kami percaya kuasamu, hadiratmu, semuanya ada sekarang ini bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga hikmat-Mu pun akan turun atas kami, supaya kami paham mengenai firman-Mu, kami paham mengenai isi hati-Mu, walaupun sebagian yang kami pelajari pada pagi hari ini, Tuhan, biarlah hikmat-Mu pun juga turun atas hamba-Mu, Tuhan, sehingga apapun yang kami sampaikan adalah benar-benar firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ini karena saya baru baca tadi pagi, sorry, maaf. Kok putus? Enggak ya, sorry, komputer saya yang masalah. Baru saya buka, terus kemudian saya baca WhatsApp, ada WhatsApp dari ibu kita yang cantik. Ya udah, saya sebagai hamba Tuhan siap nggak siap Amin. siap nggak siap waktunya, kita harus siap. Kita belajar mengenai satu hamba Tuhan yang menarik, yang jarang dibicarakan atau jarang dikhotbahkan. Apa itu? Eh, saya bicara atau Tuhan berkenan kita mendengarkan satu pengalaman dari hamba Tuhan yang luar biasa yang namanya Kaleb. Kaleb ini hampir jarang dibicarakan. Eh, Kalau kita baca di Bilangan 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Nah, ini kita mesti hati-hati ya. eh Ya, ayat ini pernah saya sharekan ke Pak Oce waktu itu. Dia bilang, oh kalau Yosua ini Kaleb saya. Dia bilang begitu. Pak, hati-hati loh Pak ngomong Kaleb. Siap nggak ngomong Kaleb? Saya bilang, kenapa Kaleb? Duh, Kaleb itu lain jiwa. Aku bilang. Kemudian saya share ayat ini ke dia. Dia bilang, oh iya ya, udah nggak mau jadi Kaleb. Loh, nggak apa-apa. Lain jiwa dengan kelainan jiwa itu dua hal yang berbeda. Kalau kelainan jiwa itu tempatnya di rumah sakit jiwa. Sedangkan kalau lain jiwa itu lain pola pikir, lain cara bertindak, lain caranya dia berpikir, bertindak, dan karakternya berbeda. Itu adalah orang yang lain jiwanya, bukan kelainan jiwa. Sehingga Tuhan di dalam Bilangan 14 ayat 24 ini dikatakan begini, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Nah, ya jelas ya, itu Tuhan dulu yang ngomong. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Nah, kelainan jiwa, bukan kelainan. Perbedaan jiwa yang ada pada Kaleb adalah dia mengikuti Tuhan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Jadi, selain Yosua, ada satu orang, satu pribadi lagi yang mendapat janji Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Jadi Tuhan secara spesifik, secara detail, dia memberikan jaminan, dia memberikan janjinya. Selain kepada Yosua, dia memberikan janjinya kepada Kaleb. Memang Tuhan kalau bertindak selalu dengan detail. Makanya hati-hati dengan janji Tuhan ya. Hati-hati dengan janji Tuhan karena Tuhan kalau berbicara itu detail. Selain detail, Tuhan berbicara itu time frame-nya nggak jelas. Bukan time frame-nya nggak jelas. Sebetulnya Tuhan punya time frame. Tuhan punya waktu. Tuhan punya rencana. Dia punya grand grand plan. Jadi dia punya rencana besar, yaitu dari penciptaan sampai nanti dunia baru. Di Wahyu 22 yaitu dunia baru, langit baru dan dunia baru. Itu nanti adalah grand plan dari Tuhan. Tetapi untuk mencapai itu Tuhan punya rencana-rencana kecil yang harus dilakukan. Nah, kita berada di titik mana? Di dalam rencana-rencana Allah, di dalam rencana-rencana
Tuhan yang menyiapkan sebuah grand plan. Kita tentunya kalau sebuah grand plan-nya Tuhan adalah sebuah garis lurus yang panjangnya 1 meter, maka boleh dikatakan kita itu berada di satu titik di mana kita berada sekarang. Itu rencana Allah dalam hidup kita. Sehingga eh, di dalam di dalam di dalam Kaleb ini, dalam bilangan Tuhan bilang begini, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya. Nah, detail juga kan, telah dimasukinya. Artinya apa? Memang Kaleb dan Yosua adalah 2 orang utusan yang sudah pernah masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini yang ngomong adalah Musa. Artinya pembicaraan ini atau firman Tuhan ini kepada Musa itu diberikan sebelum masuk tanah perjanjian. Jadi jelas yang telah dimasukinya. Jadi Kaleb dan Yosua memang sudah masuk bersama 12 utusan. Nah, yang 2 ini adalah Kaleb dan Yosua, itu dijanjiin Tuhan bahwa keturunannya dia akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya dan keturunannya akan memilikinya. Nah, tadi ingat kata-kata saya bahwa Tuhan itu detail. Dikatakan di sini dan keturunannya akan memilikinya. Siapa yang bakal memilikinya? Bukan Kaleb, Bapak Ibu, yang memilikinya keturunannya. Jelas kok di sini keturunannya. Buktinya di mana? Ayo kita belajar Alkitab pada pagi hari ini ya. Kita jadi supaya jadi semakin menarik dan kemudian kita juga akan tahu aplikasinya dalam hidup kita apa. Sebentar, saya buka dulu di Yosua 14 ayat 10 dan 11. Dikatakan di Yosua 14 ayat 10 dan 11, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Apakah pada saat dia ngomong kepada Yosua, tanah tanah perjanjian yang diberikan Tuhan atau janji Tuhan yang diberikan kepada Kaleb sudah terjadi atau belum? Nah, ini makanya kita mesti merenungkan baik-baik. Ini sejalan dengan khotbah semalam dari Bu Esti yang bilang waktunya kan terserah Tuhan. Soal hamba Tuhan menyampaikan nubuatannya itu dari Tuhan, tetapi waktunya juga terserah Tuhan. Nah, ini yang orang suka lupa. Sehingga dikatakan di sini, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Luar biasa. 45 tahun. 45 years. 45 tahun. Bapak Ibu terima janji Tuhan. Saya tanya sekarang ya. Bapak Ibu terima janji Tuhan. Siapa yang belum ketemu sama janji Tuhannya? Sudah berapa tahun janji Tuhan itu diterima? Nah, ini yang mesti kita pahami, Bapak Ibu. Tetapi Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah mengucapkan dusta. Sehingga apapun yang dia ucapkan pasti terjadi. Cuman timingnya itu yang kita nggak tahu. Bahkan kadang-kadang di dalam satu time frame, Tuhan tuh tidak memberikan detail semuanya. Hanya diberikan ujungnya. Tek, gitu. Ujungnya pun yang diberikan apa? Biasanya yang bagus. Nah, yang di dalam perjalanan ini orang yang eh, Tuhan nggak memberikan detail di dalam perjalanan untuk mencapai janji Tuhan itu, apa yang Tuhan mau berikan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita, bagaimana dengan kita, itu tidak terjadi, tidak diomongkan. Bayangkan kalau diomongkan. Contoh Yusuf. Sup, Tuhan pagi-pagi datang sama Yusuf. Sup, kamu akan jadi pemimpin bangsa-bangsa. Bahkan saudaramu, kenapa saudaranya harus dimasukkan dalam mimpi itu? Mungkin Yusuf ini sering dibully karena ini anak manja.
dibully di rumah sehingga dia bilang, nih saudara-saudaramu akan tunduk padamu. Suka nggak? Suka, kan gitu kan. Bahkan ayah ibumu pun akan tunduk padamu. Suka nggak? Suka. Tapi, ya Tuhan bilang, kamu akan dipenjara sekian tahun, kamu akan begini, kamu akan jadi budak, kamu akan dibunuh, gini, 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 semua detail. Seandainya semua detail itu diberitahukan kepada Yusuf, mungkin Yusuf bilang, kamsia Tuhan, terima kasih. Kamsia, 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 kamsia. Saya nggak mau jadi pemimpin, lebih baik saya di rumah bapakku, orang bapaknya anak orang kaya. Ya nggak? Sehingga apa? Rencana Tuhan tidak berhasil. Berbeda halnya dengan Abraham. Abraham memang hebat. Makanya Abraham dikatakan oleh Tuhan adalah dia bapak segala iman. Dia percaya apapun perintah Tuhan, apapun janji Tuhan, pasti baik. Sehingga pada saat dia dites yang terakhir kalinya untuk menyerahkan nyawa anaknya, dia tetap berangkat. Kalau kita gimana? Malam-malam Tuhan datang, rumahmu akan aku ambil, mobilmu akan aku ambil, semuanya akan aku ambil. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa menerima dengan tetap ya Tuhan, amin, yes. Terima kasih Tuhan, bahkan bisa mengucap syukur. Walaupun Abraham juga nyesek enggak? Nyesek dia, nyesek dia, ya kan? Tapi dia tetap berangkat. Nah, ini perbedaan janji Tuhan terhadap Abraham. Memang kalau kita pelajarin semua itu sangat luar biasa. Bukan hanya janji tentang masa depan. Dia memang menjanjikan masa depan, tetapi di dalam proses detailnya pun Tuhan berikan satu persatu dia berikan. Pada saat dia minta anaknya Ishak untuk dikorbankan. Kalau kita baca kitab Kejadian, maka kita akan tahu bahwa Abraham itu pagi-pagi benar dia berangkat membawa Ishak dan bujangnya dan membawa kayu. Artinya apa kata pagi-pagi benar? Itu ada artinya Bapak Ibu. Kenapa ditulis oleh di dalam Alkitab? Itu ada artinya. Kenapa Alkitab kita itu bisa sebegini? Sebegini ini kalau kita baca Alkitab, kalau kita baca kisah sebenarnya secara keseluruhan, itu selemari sebetulnya ini. Tetapi karena ada hal-hal penting saja yang ditulis, maka tinggal kita bisa tenteng kemana-mana. Bahkan sekarang kita bisa bawa kemana-mana pakai HP gitu kan. Kata pagi-pagi benar itu punya makna semangat. Siapa yang kalau pagi bangun tidur males, aduh hari ini aku males, aku capek hari ini. Kalau kita anak sekolah, aduh sakit aku padahal badannya nggak sakit. Dia bilang panas nih panas gitu ya. Karena apa? Anaknya tahu ini hari ini belum kerjakan PR. Aduh bangun tidur, aduh PR-nya belum tak kerjakan. Ini belum tak ini, aku nanti ulangan ini. Aduh mendingan nggak masuk deh minggu depan supaya aku ulangannya nyusul aja minggu depan. Jadi kalau orang yang berangkat pagi benar, itu orang yang bersemangat. Sedangkan orang yang kalau aduh udah deh hari ini males deh capek deh ya nggak bisa deh gini. Kalau dengan banyak alasan, maka dia tidak punya semangat. Artinya Abraham dengan semangat dia bilang, "Yes." Walaupun perintahnya hampir tidak masuk akal. Perintahnya hampir bukan hampir, memang tidak masuk akal. Perintah Tuhan tidak masuk akal. Tapi dia dengan tetap semangat dia berangkat. Itu Abraham. Berangkat dia. Tadi yang cerita Yusuf saya nggak tahu. Apakah sikap Yusuf bagaimana? Saya nggak paham. Nggak tahu. Karena pemahaman tentang sikap Yusuf nggak ditulis. Tetapi kalau pemahaman tentang sikap Abraham jelas. Pagi-pagi benar dia berangkat. Nah, itu satu hal yang menarik dalam hidup kita. Apakah kita dengan kondisi diberi satu visi oleh Tuhan yang buruk atau jelek atau perintah yang jelek, kita tetap berangkat dan kita tetap semangat. Di lain pihak, apakah kita diberi visi dan kita diberi pandangan Tuhan satu hal visi yang bagus, apakah kita juga tetap semangat walaupun time frame-nya nggak jelas. Pada saat Tuhan ngomong kamu akan begini 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 begini, tanya kapan Tuhan?
Berani nggak nanya? Bukan masalah berani nggak berani. Biasanya begitu dapat janji Tuhan, yes, thank you, amin. Lupa sama nanya kapan. Nanti pada saat sudah ngelewatin sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, lima hari, seminggu, sebulan, setahun. Oh, sudah 3 tahun ya janji Tuhan yang ini belum nyampe-nyampe. Sedangkan Kaleb 45 tahun. Dia bilang apa di Yosua 14:10 ayat 11. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Artinya apa? Kekuatan itu bicara tentang semangat. Betul Bapak Ibu ya? Tentang cara berpikir, tentang cara kita bertindak. Kalau kita sedang aras-arasen, nah itu aras-arasen itu apa ya? Sedang malas ya. Malas, kita sedang malas, kita sedang tidak bersemangat, kita sedang tidak kita sedang lagi jengkel, di kantor ada masalah, di sekolah nggak kelihatan Bu Dewi saya, jadi di sekolah ada masalah gitu kan, apalagi guru-guru Kristen, saya dengarkan kalau guru-guru Kristen itu sering dibully di sekolahan, dikerjain di sekolahan. Apakah kita tetap bersemangat melayani Tuhan? Itu pertanyaan yang perlu kita pikirkan pagi hari ini. Jadi mari kita itu seperti Kaleb. Dia bilang apa? Dia ngomongnya sama Yosua. Dia itu temennya Yosua. Jadi kalau dia berani ngomong sama Yosua, Kaleb ngomong di depan Yosua, artinya dia berbicara tentang satu fakta. Dia bukan berbicara umpamanya Kaleb itu ada di mana, Yosua ada di mana, terus kemudian dia datang kepada Yosua, dia ngomong karena Yosua pemimpin. Dia nggak begitu. Tetapi karena Kaleb dan Yosua ini adalah sahabat, maka dari awal Yosua tahu Kaleb itu bagaimana. Dia bilang apa? Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian pula kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya semangat dia tetap semangat yang prima di dalam membela kepentingan Tuhan. Berperangnya untuk siapa? Untuk bangsa Israel, bukan untuk kepentingan dia. Berperangnya Kaleb ini untuk bangsa Israel. Dia nggak peduli apapun yang diberikan Tuhan untuk dia lakukan, dia kerja. Dianggap nggak urusan. Nah, itu nggak dianggap, ini susah. Saya bahasa Jawanya terlalu terlalu menonjol ini. Dianggap, dihitung, nggak dihitung, dia nggak peduli. Pokoknya saya bekerja untuk Tuhan. Bisa nggak kita begitu? Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Nggak peduli, ini yang dapat orang lain, yang dapat tetangga saya, yang dapat om saya, yang dapat kelompok sana, yang dapat orang suku Yehuda, yang dapat suku ini, aduh nggak peduli dia. Pokoknya gua perang di bawah komandonya Yosua. Titik. Itu semangatnya Kaleb. Makanya Tuhan dari awal sudah bilang, karena berbeda, karena lain jiwa yang ada padanya. Dia hanya berbicara, dia hanya bertindak, dia hanya berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita, apakah kita selalu bertindak, selalu bergerak, selalu berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, atau keinginan kita, atau kebutuhan kita, atau kepentingan kita? Saya nggak bisa jawab, masing-masing yang jawab. Hari ini kita diingatkan tentang Kaleb yang lain jiwanya. Luar biasa. Kemudian 45 tahun. Berapa tahun kita tahan dengan janji Tuhan? Berapa banyak orang-orang yang mempertanyakan janji Tuhan? Berapa banyak orang yang mempertanyakan janji Tuhan? Kapan? 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 Nanti sampai saya sudah tidak kuat lagi. Mosok Tuhan berkatin saya sampai pada saat saya nggak kuat. Musa, dia pernah bilang, Tuhan itu mempunyai perhitungan yang detail. Dia punya hikmat. Dia akan memperhitungkan segala sesuatunya. Bahkan dia akan memberkati kita tepat pada waktunya. Pada saat itu kita masih bisa menikmati berkat itu.
percaya dan imani pada pagi hari ini. Satu, jangan memperhitungkan waktunya Tuhan. Kaleb 45 tahun. Kenapa saya 45 tahun ini saya katakan terus? Karena kita mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun belum ketemu sudah teriak-teriak. Kaleb 45 tahun tetap bersemangat. 45 years. Asik ya kata-katanya ya. 45 years. Berapa banyak dari kita yang mempertanyakan janji Tuhan? Sudah sekian tahun, nggak bisa. Mari kita tetap maju bersama dengan Tuhan apapun keadaannya. Dan kita layani Tuhan apapun keadaan kita. Layani Dia dan lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu yang Kaleb yang dijanjikan dia, yang dia bicarakan 45 tahun. Nah, sekarang kita di dalam penantian janji Tuhan, apakah kita bersungut-sungut? Berapa banyak kita yang nyerah? Berapa banyak kita yang kalah oleh waktu? Jangan sampai kalah oleh waktu. Kalau kita baca kitab Nuh juga demikian. Nuh nggak ada time frame-nya. Bangun kapal ini sekian tahun ya. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab nggak akan ada itu. Yang penting kamu bangun kapalnya, nanti sampai selesai kapal itu, nanti aku yang nanti kumpulkan semua binatang sepasang-sepasang. Bahkan Tuhan bilang, yang tidak haram kumpulkan 7 pasang. Kenapa? Dia tahu, Tuhan itu tahu detail dalam hidup kita. Dia tahu rencana dia. Dia tahu kalau yang dibawa Nuh itu yang tidak haram hanya sedikit, nggak cukup. Makanya disuruh bawa 7 pasang. Oh ya tahu Ciamik tahu. Tuhan kita dahsyat. Percaya Tuhan kita pagi hari ini kita tetap semangat, kita tetap percaya sama janji Tuhan bahwa Dia sudah mengatur segala sesuatunya dengan baik dan Dia sudah memberikan apapun yang terjadi dalam hidup ini dengan baik dan kita tinggal berjalan bersama dengan Dia dan banyak mengucap syukur. Tidak gampang loh mengucap syukur itu. Tidak gampang. Saya beritahu tidak gampang. Karena saya pernah ngalamin pengalaman-pengalaman hidup saya berjalan dengan Tuhan. Mengucap syukur itu tidak gampang. Karena apa? Gampang pada saat sudah nyampe. Gampang pada saat janji Tuhan terpenuhin. Tidak gampangnya pada saat peristiwa terjadi. Sebuah peristiwa terjadi kita diminta mengucap syukur. Bahkan lebih dari itu. Ada satu pujian, apa ya lagu pujiannya ya? Saya lupa-lupa. Ingat. Janji Tuhan itu janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah Tapi itu kan terlambat. buang ya tempatnya ya. Nanti cuci ya. Tempat jadi itu loh kan buang. Yang kotak Ya plastik itu maaf loh. ada yang Biar bocor. Maaf kan Bu buang. Lili dari saya matikan ya. Tuhan kita biasanya. Sebentar. Lagi nyanyi enak nyanyi soalnya. Oh, udah enggak. Masih. Oh saya nggak bisa mute. Saya nggak co-host hari ini. Iya, oke. Whatever. Tolong di mute ya, Bu Lili ya. Pernah nggak Bapak Ibu bilang, Tuhan, janjimu yang ini sebaiknya nggak terjadi dalam hidupku. Ada nggak Bapak Ibu yang sampai demikian? Saya pada saat kejadian anak saya sampai bilang Tuhan, Tuhan, kalau boleh janjimu yang ini nggak usah jadi nggak apa-apa deh. Halo Bu Lili, tolong matiin mic-nya ya. Ya, makasih. Jadi janji Tuhan itu selalu ya dan amin dan kita nggak paham. Kadang-kadang kita nggak paham. Waktu nubuatan doa-doa tentang anak saya yang perempuan itu kan dikatakan kamu akan pergi ke suatu negeri yang helpful place. Dengan bahasa-bahasa yang lain. Sudah ada loh bahasa-bahasa lain itu ternyata di surga ada. Di Firdaus itu pakai bahasa-bahasa roh ya. Jadi yang belum bisa berbahasa roh mari kita
berbahasa roh karena itu janji Tuhan. Saya nggak paham waktu itu dibawa kemana anak saya. Saya pikir dia akan kuliah di luar negeri. Saya cuma bilang ke VV anak saya itu, kalau kamu mau ke luar negeri ya kamu mesti pinter. Dan dia memang pinter. Sehingga kimia, fisika, biologi, matematika, ya ini top score dia. Dan dia dapat beasiswa. Dia dapat beasiswa di Amerika, di Dordt University. Saya masih ingat itu. Karena saya hamba Tuhan, maka dia dapat 80%, saya dapat 20%. Maka saya dapat 100%. Saya bilang ke VV, V, lu berangkat aja deh. Papa kalau beliin tiket, oke lah. Pendeta begini kalau beli tiket ke Amerika masih bisa lah. Begitu kalau yang lain nggak sanggup. Kami persiapan semua, tapi akhirnya berangkatnya kemana? Bukan ke Dordt University, berangkatnya ke Firdaus. Sehingga saat itu saya boleh, kalau saya ngomong istri saya, kalau ada satu pujian, bukan bukan yang tadi, tapi kalau satu pujian itu kalau itu dinyanyikan nangis kami sekeluarga. Karena karena kalau boleh Tuhan, janji Tuhan, janjimu yang ini jangan terjadi. Bisa nggak kita menghadapi hal seperti itu? Janji Tuhan, ya, janji Tuhan seperti matahari, seperti terbitnya matahari pasti terjadi. Tetapi pada saat janji Tuhan terjadi, kadang-kadang kita, otak kita berbeda dengan apa yang maunya Tuhan. Sehingga yang terjadi tidak seperti yang kita mau, tapi yang terjadi adalah selalu dan selalu adalah seperti yang Tuhan mau. Siap nggak siap? Ada janji Tuhan yang baik, ada janji Tuhan yang menurut kita nggak baik. Walaupun itu nanti pada akhirnya akan kita temui bahwa itu baik. Hari-hari ini saya bisa mengucap syukur. Karena apa? Banyak anak muda yang kejadiannya menikah begini begitu. Ada yang ngalamin KDRT, padahal baru menikah 2 tahun, 3 tahun, ada yang 6 tahun menikah. Maka saya kalau melihat begitu, saya sama istri saya bisa mengucap syukur. Wih, untung ya VV ya. Coba kalau coba kalau sampai VV yang ngalamin KDRT, saya bisa bawa pecok itu ke rumah. Jadi kadang-kadang kita nggak paham. Tetapi yang perlu kita pahami adalah selalu Tuhan itu baik. Pertama, janji Tuhan ya dan amin. Tetap setia terhadap janji Tuhan. Seperti halnya Kaleb. Kaleb ini sudah 45 tahun menanti janji Tuhan. Dan dia bilang, jadi sekarang telah berumur 85 tahun. Jadi jelas ya, 40 dan 85. Aku hari ini, pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar dan masuk. Kira-kira, kira-kira. Kalau kita nggak tahu kisahnya Kaleb, kira-kira pada saat Kaleb ngomong begini sama Yosua, apa yang terjadi? Oke, engkau sahabatku, engkau teman baikku, engkau sudah berjuang bersama-sama dengan aku, maka tanah ini milikmu, wilayah ini milikmu. Begitu ya? Enggak loh. Kaleb itu ngomong, kalau memang boleh, tanah itu aku ambil. Yang ditunjuk tanah itu oleh Kaleb adalah tanah yang masih dikuasai suku Enak. Tanah yang masih dikuasai oleh raksasa. Jadi Kaleb ini menemui raksasa 2 kali dalam hidupnya. Pertama pada saat dia masuk ke tanah perjanjian, dia ngelihat, tanah Kanaan tuh isinya bener susu dan madunya komplit. Buahnya, mungkin mungkin anggurnya sebesar mangga gitu ya, bayangin ya. Jadi makan anggur itu satu, bukan sekilo gitu ya. Gitu ya. Susunya, wah. Sekarang kalau di Boyolali susu dibuang-buang. Wah, susunya itu waduh. Pokoknya luar biasa, susu dan madunya. Wah, pokoknya tanah yang luar biasa. Tetapi penguasanya suku Enak, raksasa. Tetapi dengan janji Tuhan, Kaleb tidak pernah mundur. Janji Tuhan ya dan amin. Maju dia bilang. Jadi yang dilihat tanah perjanjiannya bukan masalahnya.
Yang dilihat Kaleb dan Yosua adalah janji Tuhannya, bukan masalah untuk meraih janji Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan selalu akan menyertai kita bersama-sama dengan kita untuk meraih apa yang sudah dia janjikan. Jadi satu, timetable-nya tetap ikuti apa yang Tuhan mau. Dua, percaya janji Tuhan ya dan amin. Apapun persoalan yang kita hadapin pagi ini, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Dia akan menolong kita. Apapun permasalahan kita, Dia akan tolong kita supaya kita bisa mencapai janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Sehingga Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia bukan menyelesaikan, tapi memberi kekuatan. Dan kita maju. Kaleb pun maju. Akhirnya Kaleb bisa merebut tanahnya. Jadi pada saat dia ngomong sama Yosua, tanahnya masih dikuasai oleh suku Enak. Dan untuk merebut janjinya, untuk menerima janji Tuhan, bukan terus kemudian, ya terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur atas semua janjimu, semuanya tersedia. Enggak, ternyata enggak. Ternyata dia harus berperang melawan suku Enak. Dia harus maju berperang masuk tanah perjanjian yang dijanjikan oleh dia. Bukan tanah perjanjian yang secara keseluruhan, tetapi tanah perjanjian secara pribadi buat dia. Hari ini, pagi ini, apa tanah perjanjian Anda pribadi dengan Tuhan? Itu yang perlu diperhatikan. Dan pada saat dan waktunya, tanah perjanjian itu harus direbut. Tetap semangat. Nah, never give up. Nah, ya kan? Tetap semangat gitu kan. Itu yang waktu di Pacet masih ingat ya. Tetap semangat. Ya, saya punya ya ya tetap semangat. Itu yang di Pacet itu. Karena kita memang harus tetap semangat apapun terjadi dalam hidup ini. Kalau ngomong soal capek, kalau soal permasalahan, saya juga ngalamin banyak persoalan. Saya juga ngalamin banyak kecapean-kecapean hidup. Tapi saya kalau Bapak Ibu lihat kan saya tetap ketawa. Karena apa? Tertawa karena janji Tuhan ya dan amin dalam hidup saya. Jadi mari kita tetap tertawa, menertawakan janji, menertawakan keadaan kita bahwa kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Kaleb, kita punya jiwa yang lain. Kita orang-orang Kristen, kita pengikut-pengikut Tuhan itu harus punya jiwa yang lain. Jiwa yang lain itu apa? Jiwa yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, jiwa yang percaya sepenuhnya kepada bahwa apapun yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Walaupun kita harus berjuang. Jadi, satu, timetable-nya terserah Tuhan. Yang 45 tahun tadi ya. Jangan memperhitungkan timetable. Yang penting kita bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Terus lakukan. Lama-lama pada saat tiba waktunya kita melihat, kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, sudah waktunya ini Tuhan. Kaleb tahu waktunya karena waktunya dia udah mepet, dia udah umur 85 tahun. Tinggal dia ngomong sama Yosua. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia berjuang sekali lagi. Berjuangnya kali ini, kalau Bapak Ibu baca kitab Yosua, maka kita akan tahu Kaleb berjuang dengan cerdik. Cerdiknya gimana? Dia ngomong sama khalayak ramai. Siapapun yang mau bantu saya, kalau laki-laki saya kasih jodoh anak saya. Keren toh. Itu cerdik itu. Makanya jadi orang Kristen itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdiknya dia ngomong karena dia tahu kondisi dia walaupun dia ngomong semangatnya boleh ada, semangat boleh ada, kekuatan nggak bohong. Bapak Ibu, kemarin saya dikasih selamat kan, terima kasih. Semangat boleh ada, kekuatan nggak bohong. Kekuatan nggak bohong. Makanya dia harus cerdik. Di masa-masa kita semakin senior, kita semakin bertambah umur, kita semakin cerdik. Jadi dalam nanti jadi Tuhan, nanti dengan sabar, tetap percaya janji Tuhan. Jadilah cerdik. Kaleb pun berjuang pada saat akhirnya dia dengan cerdik, dia ngomong. Sehingga tanah Hebron itu akhirnya direbut sama dia. Itu tanah yang penuh raksasa. Tanah yang bukan penuh dikuasai raksasa.
Apa raksasa Bapak Ibu sekarang? Apakah itu keuangan? Apakah itu persoalan keluarga? Apakah itu sakit penyakit? Bukan persoalan keluarga, relationship. Nah, saya ganti. Apakah itu keuangan? Apakah itu relationship? Apakah itu sakit penyakit? Nah, ini raksasa di dunia sekarang tinggal 3 ini. Ya, mana yang Bapak Ibu sedang hadapin? Apakah masalah keuangan? Apakah masalah relationship? Artinya hubungan kita dengan saudara nggak baik. Kalau keuangan jelas ya, keuangan itu jelas. Utang piutang, pinjol, apalagi judi online, judol, pinjol, udah itu semuanya lupakan. Apakah relationship? Relationship itu hubungan kita dengan orang. Kalau hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita itu nggak baik, kalau kita punya hubungan dengan keluarga, ada 5 keluarga nih, dengan ini nggak baik, dengan ini nggak baik, dengan ini nggak baik, dengan ini nggak baik, artinya apa? Bapak Ibu yang nggak baik. Maaf kalau saya ngomong langsung. Artinya bertobatlah, gitu ya. Kalau hubungan kita dengan tetangga kiri nggak baik, tetangga kiri lagi nggak baik, kiri lagi nggak baik, kanan nggak baik, kanan lagi nggak baik, kanan lagi nggak baik, depan nggak baik, kiri depan nggak baik, kanan depan nggak baik, Bapak Ibu yang bermasalah. Itu mengenai relationship. Kalau Bapak Ibu tanya ke klaster saya, semua orang klaster saya kenal saya. Loh, nggak nyombong, paling tua di sini, bukan paling tua, paling lama tinggal di sini. Kalau paling tua banyak yang tua-tua. Maksudnya paling lama saya tinggal di sini. Tanya nama saya pasti semua orang tahu. Keren. Saya berani ngomong begitu karena memang terbukti saya kenal semua orang di sini. Bukan berarti saya baik, enggak, tapi ya minimal saya dengan lingkungan saya itu enggak ada masalah. Selesaikan kita dengan lingkungan kita. Selesaikan kita dengan saudara-saudara kita. Yang ketiga sakit penyakit. Nah, ini yang nggak bisa. Kita harus doa, kita harus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta kesembuhan terjadi. Itu adalah 3 raksasa yang sedang ada dan eksis hari-hari ini. Tetap maju di dalam Tuhan. Ingat Kaleb tidak pernah menyerah. Dia terus maju di dalam Tuhan. Dia terus berjuang. Pada saat akhir masa hidupnya pun dia tidak menyerah. Bukannya dia ngomong, oh Tuhan aku sudah berjuang 45 tahun. Masa yang terakhir aja ini aku harus tetap berjuang lagi. No. Hidup itu berjuang. Ya. Jadi tetap semangat. Tetap bersama-sama dengan Tuhan. Terus saya lihat Pak Fernando udah pegang gitarnya. Berarti saya juga harus berhenti. Terima kasih. Jadi kita tetap semangat. Apapun yang terjadi, waktunya boleh lama, tapi janji Tuhan ya dan amin. Di dalam saat berjalan bersama dengan Tuhan, tetap semangat, never give up. Nah, itu yang jadi tagline-nya Doria, never give up. Dan segala sesuatunya pasti akan terjadi dengan baik. Terima kasih. Saya serahkan balik ke Pak Fernando. Ya, Kita doa dulu. baik. Terima kasih Terima ya kasih. Tuhan. Saya doa dulu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa. Hamba-Mu sudah selesai memberitakan sebagian dari firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang beri kekuatan kepada kami, memberi semangat kepada kami, sehingga kami terus maju bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan Pak Nado, maaf.